Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan setia, dan kiranya channel ini kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua satu kabar baik, di mana seorang pendeta melayani beberapa orang murtadin dan mereka langsung dibaptis di samping masjid. Dan ini merupakan kabar sukacita bagi kita semua, dan terlebih bagi malaikat di sorga. Karena firman Tuhan berkata, satu orang saja bertobat, maka sorga bersukacita, malaikat sorga bersorak-sorak. Nah teman-teman, seperti apakah videonya? Mari kita saksikan videonya yang berikut ini. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi di sini dikatakan pergi, beritakan Injil kepada semua makhluk. Makhluk itu kan sebenarnya segala yang bernapas makhluk, termasuk hewan kan. Masa hewan kita layani? Nggak mungkin dong. Jadi artinya gini, semua yang nggak ikut Yesus itu masih makhluk. Itu ya. Jadi setelah ikut Yesus baru nggak makhluk lagi, baru manusia. Manusia Tuhan, manusia Allah. Ada ayatnya di 1 Timotius 6 ayat 11. Hai manusia Allah, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi yang percaya baptis selamat, yang nggak mau percaya ya nggak dibaptis tapi dihukum. Kita baca singkat-singkat aja, nanti di rumah dipelajari lagi ya. Oleh sebab itu kami akan membaptis ibu ini Tuhan, karena firman-Mu berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka atas nama Bapa dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu hari ini aku membaptis ibu ini yang kuganti namanya Hana. Aku membaptis dia dalam nama Yesus, nama yang lalu, nama yang dulu-dulu sudah dikuburkan. Sekarang dia bangkit dalam nama yang baru, dalam karakter yang baru, dalam hidup yang baru, yaitu Hana. Hari ini aku membaptis Hana di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ibu doa dulu ya, saya baptis satu lagi ya. Curahkanlah kuasa-Mu, Yesus, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Lihat saudara, dia ngambang. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Doa dulu ya, saya baptis satu lagi ya. Di sini. Haleluya. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu, terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Yesus, mujizat terjadi sekarang. Karena firman-Mu berkata, mereka yang percaya baptis dalam nama Yesus selamat, yang tidak percaya dihukum. Oleh karena itu hari ini aku membaptis dia. Aku mengganti namanya Petrus, batu karang yang kokoh, supaya dia berkemenangan dalam menghadapi apapun Tuhan.
Karena amanat agung berkata, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus. Oleh sebab itu aku membaptis mereka, membaptis Petrus ini di dalam satu nama Yesus Kristus. Aku membaptis ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Saudara, Petrus tidak ngambang. Haleluya. Nah, itu dia videonya ya teman-teman. Kita sudah melihat bagaimana sukacita mereka ketika dibaptis. Dan bahkan nama mereka diganti. Ada nama baru bagi mereka, nama baptisan mereka. Jadi itu cukup luar biasa. Teman-teman, respon kita untuk meresponi anugerah keselamatan itu hanya satu caranya, yaitu percaya kepada Kristus. Jadi kalau kita sudah mendengarkan Injil, maka kita harus membuka hati sebagai bentuk respon kita terhadap anugerah itu. Seperti yang diperintahkan Tuhan bahwa harus dibaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Nah teman-teman, ada satu pesan firman Tuhan, karena memang harus kita memberitakan firman Tuhan. Harus kita merampas orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kita merampas mereka dari mana? Dari kegelapan itu. Teman-teman, dalam Yudas 1 ayat 22-23, begini firman Tuhan. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Nah, teman-teman, sampai di sini kita paham, kita harus menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang masih belum mengenal Tuhan, yang mungkin masih belum mendapatkan kepastian keselamatan, yang mungkin ragu-ragu mengenai keselamatan. Jadi kita harus menunjukkan belas kasihan kepada mereka dengan cara apa? Mari kita lanjutkan di ayat 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kita diajarkan bagaimana harus mengasihi orang lain. Jangan kita membenci orangnya, tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan, kita membenci pakaian mereka yang sudah dicemarkan oleh keinginan dosa. Kita benci kejahatannya, kita tidak benci orangnya. Jadi apa kata firman Tuhan tadi? Kita harus merampas mereka. Kata merampas di sini jangan sampai kita keliru ya, jangan sampai ngaur nanti kalau ada orang yang memahami. Oh, merampas berarti itu namanya mengkristenisasi secara paksa, memurtadkan orang secara paksa. Tidak demikian. Jadi merampas di sini kita harus merampas mereka dari kegelapan itu, dari api itu, supaya mereka tidak binasa. Itulah sebabnya Injil itu diberitakan. Karena Injil itu bisa merobohkan belenggu-belenggu, bisa membebaskan manusia, bisa memerdekakan manusia dari hukuman dosa. Jadi dengan cara apa kita merampas mereka? Ya harus dengan memberitakan kabar baik itu. Karena mereka mungkin banyak yang masih ragu, banyak yang belum mendapat kepastian keselamatan itu. Sekalipun mereka sudah beragama, tetapi mungkin masih ragu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Jadi itu dia teman-temannya. Jadi mari kita tetap semangat untuk bisa terus melayani. Ingat satu hal, bahwa di dalam kekristenan itu tidak ada perintah untuk memaksakan orang menjadi murtad dari agamanya. Jadi tugas orang-orang percaya itu hanya menabur. Hanya menabur firman itu. Tidak ada paksaan. Kalau misalnya firman itu jatuh di tanah yang subur, maka itulah dia orangnya yang telah dipilih oleh Tuhan.
bagaimana bentuk dia meresponi benih firman Tuhan itu, ya puji Tuhan kalau dia membuka hati. Jadi kalau dia membuka hati kemudian percaya, itu adalah merupakan bentuk responnya terhadap anugerah keselamatan itu. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Sekali lagi, tidak ada paksaan, sekalipun ada banyak tuduhan dari saudara-saudara kita yang mualaf, yang mengatakan bahwa oh, Kristen itu memaksa tiap hari orang Islam untuk masuk Kristen. Sekali lagi, tidak ada paksaan, tetapi tugas orang Kristen itu hanya mewartakan, hanya menaburkan firman itu. Tapi percayalah, ketika ditaburkan firman itu, pasti tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan dia akan melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Jadi kalau kita sudah tabur, masalah pertumbuhan itu adalah urusannya Tuhan. Percayalah bahwa Roh Kudus akan bekerja dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan ini tadi dilayani oleh pendeta Lubisya. Jadi itu cukup luar biasa, kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan beliau. Dan dimanapun dia melakukan pelayanan, kiranya dia tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan banyak orang yang membuka hatinya terhadap pemberitaan Injil. Terima kasih teman-teman, itu saja yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.